mereka kebagian rich-nya, saya crazy-nya aja Pak. Kan crazy rich Surabaya ini saya Anda punya berapa supercar? Ya, awalnya 3 sih Pak sebenarnya. Ferrari, Porsche, Mustang, Ferrari, sama Porsche. Porsche, Ferrari, sama Mustang. Mustang. Nah, terus? Sekarang kayaknya pesawat aja deh Pak, bosen sudah. Saya baru ketemu sekali ini. Hari ini dikeroyok saya 2 orang, biasanya 1 orang. Dan ini kita pernah ketemu. Belum padahal. Belum pernah ketemu. Kita belum pernah ketemu. Belum pernah. Saya juga nggak tahu siapa namanya dan dari organisasi apa. Yang jelas saya tahu bahwa hari ini saya harus ada di sini dan ketemu dengan orang-orang yang hobinya agak langka, terutama di Indonesia, lebih terutama lagi di Surabaya. Karena hobinya ini adalah menerbangkan pesawat. Dan tentu pesawat-pesawat yang bukan komersial. Karena persyaratan-persyaratan untuk komersial terlalu panjang dan terlalu jelimet sehingga mungkin terlalu lama untuk mencapainya. Nah, siapa yang mau bicara dulu ini? Memperkenalkan diri. Ya, bisa Cap Eco dulu. Namanya? Nama aja. Ya. Saya Biasanya lady first, tapi kan biasanya banyak juga lady yang tidak mau first. Bisa aja. Karena yang belakangan biasa menang gitu Pak. Saya Eko Rahmat Ferdiansyah Pak, inisiator dari Surabaya Aero Club, dan ini Mbak Luksi Surabaya Aero Club. Ya. Dan ini Bu Luksi Diandra. Ya. Beliau juga inisiator dari Surabaya Aero Club. Kami baru 1 bulan sejak klub ini berdiri 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Jadi kita adakan konversi. Ya, masih baru ya, baru 1 bulan. Baru 1 bulan. Kalau di Jakarta sudah lama. Sudah lama Pak. Jakarta, Jogja, Bandung sudah ada. Surabaya ketinggalan. Surabaya, tapi walaupun ketinggalan, baru ini yang diinisiasi sama pengusaha muda Pak. Seperti itu. Saya bukan pengusahanya, beliau yang pengusahanya. Saya cuma kompornya aja karena kebetulan saya di dunia aviasi gitu. Seperti itu Pak Dahlan. Jadi klub ini tujuannya apa? Jadi boleh saya yang mulai Mas Iya, ya? boleh. Jadi gini. Saya dulu di private jet Pak Dahlan. Pilot private jet. Menerbangkan apa? Menerbangkan Embraer. Oh, Embraer. Ya, Legacy 650. Terus teman-teman ini dulu sering naik pesawat kami gitu. Jadi akhirnya kenal. Terus sebelum Covid, di Indonesia ada Embraer. ada Pak Dahlan. Yang bikinan Brazil kan? Brazil. Embraer paling banyak kalau untuk private jet Embraer. Legacy. Siapa yang punya? Bukan Garuda kan? Bukan, private Pak. Oh, private. Iya, private company. Jadi akhirnya gini Pak. Ini Embraer yang jet. Yang jet Pak. Yang Kalau jet itu yang tipe berapa ya? 650 yang banyak. 650 itu berapa seat? 14 seat Pak. 14 seat. Oh, Anda menerbangkan itu. Ya. Berarti Anda training di Brasil? Nggak harus di Brazil Pak. Oh, tidak harus. Kalau simulator ada di Abu Dhabi sama di Dubai. Kita punya Super Tucano juga dari Embraer Pak. Yang di Malang. Oh. Itu Embraer juga, Super Tucano pabrikannya. Iya. Terus? Sehingga cerita teman-teman pengusaha ini kan gini. Saya amati pada waktu Covid kan mereka sering nongkrong dengan mobil sport gitu ya Pak. Ini gara-gara karantina. Kalau saya karantina menghasilkan harian bisnis. Iya. Anda karantina menghasilkan Klub. dan bagaimana harus beli pesawat. Iya betul. Ini berarti efek-efek positif Dari Ya, corona. Gitu. Jadi corona itu nggak selalu beri efek negatif ya, ada efek positifnya juga gitu Pak. Jadi saya amati, saya share ke mereka gini, harga pesawat Cessna itu nggak lebih mahal daripada supercar mereka. Iya, betul. Seperti itu Pak. Orang mengira pesawat gitu. Iya gitu ya. Jadi kalau di Cessna ini kan kami sukanya itu kalau di ini dia tidak membentukkan runway yang harus proper. 600 meter kita bisa take off, 200 meter kita bisa landing. Seperti itu saya bilang. Di lapangan rumput juga bisa ya? Bisa Pak. BC, lumput atau di atas gunung bisa kalau Cessna. Berapa itu harganya? Kalau Anda bilang tidak lebih mahal dari supercar? 152 itu di kisaran 500 juta sudah dengan registrasinya Pak Dahlan. 500 Juta. US. 500 juta rupiah Pak 500 juta rupiah. Iya. Tapi belum pajak impor. Iya. Bukan yang dibahas Cap Eco itu maksudnya pesawat lamanya. Iya, tahu. Ya, kita ngomong Ya, maksudnya Cap Eco itu gini. Jadi di start begitu aja kita sudah bisa beli pesawat. Sedangkan mobil sport itu kan dinilai 2M ke atas. Ya, betul. Tetapi kalau kita beli baru sekitar hampir 3,5 sampai 6M ya, Cap ya. Depend. Seperti Jadi itu. Yang maksudnya benar-benar layak untuk
digunakan ini untuk sosial dan lain-lain. Iya. Singkat ceritanya seperti itu, Pak. Jadi saya bilang gini, teman-teman Pukas ini kita nggak nyalahkan, Pak ya. Uang-uang mereka yang sukses beli supercar, posting di media dan segala macam itu hak mereka gitu. Tapi memang itu keren. Saya guyon gini aja, Pak Dahlan. Keren mana punya supercar sama punya pesawat? Kalau saya punya pesawat, Pak. Ya. Jadi kalau kalau saya gini loh, Pak, gampangnya gini. Saya ini kalau sudah pakai seragam pilot saya di bandara, walaupun saya jelek, saya merasa paling ganteng, Pak. Enggak lah, Anda ganteng. Maksudnya seperti itu gitu. Dan saya tekankan ke mereka gini, kebayang nggak kalau kamu nerbangin pesawat gitu? Mereka punya uangnya, Pak, tapi nggak tahu caranya gitu aja. Ya kita konekkan akhirnya. Dengan kamu punya pesawat, nerbangin itu pesawat. Kalau supercar, bukan saya anti supercar, enggak, Pak. Iya. Kamu paling cuma bisa kebut-kebutan di tol, kamu bikin klub yang kamu nongkrong kemana bareng-bareng. That's it gitu. Tapi kalau pesawat, Pak Dahlan bisa imagine nggak bahwa Cessna ini bisa digunakan itu untuk banyak sekali utilisasinya. Iya. Pak Dahlan pasti pernah ke Bawean. Ya, minta maaf saya belum pernah ke Bawean. Oh, belum pernah ya. Tapi itu takes 4-5 hours by Ya, very ini. good. Ya. Atau ke Kepulauan Sapu di Sapakan sana, Pak, di Sumeneb. Itu mungkin 1 hari 1 malam gitu. Saya bayangkan, Pak, ini baru bayang kami, saya share ke teman-teman ya. Kalau kita punya pesawat, kita tetap bisa keren, ya kan? Tapi kita bisa melakukan banyak kegiatan sosial dan ekonomi dengan pesawat ini. Betul. Saya sih setuju banget karena saya familiar juga dengan dunia itu. Siap. Waktu saya ke Alaska, saya lihat satu perumahan di pinggir laut begitu, yang semua rumah di situ jejer gitu, ratusan rumah. Di depannya semua ada pesawatnya. Iya, kayak mobil aja sih. Pesawat Cessna ya, Pak ya? Ya jenis-jenis itulah. Jenis-jenis itu. Itu ada apa saja? Jenis itu ada apa saja? Ada Cessna. Ada Cessna. Yang kita ini, Pak, Cessna. Karena untuk pesawat jenis ini kalau bagi saya itu yang reliable Cessna. Kayak ya untuk merek-merek tertentu kan seperti mobil seperti ada well known, gampang ini segala macam, ya Cessna ini paling gampang. Seperti yang kita utarakan ada 152 yang untuk akrobatik, 172 sama 206, Pak. Yang 6 untuk 6 pesawat. Kenapa Anda tertarik? Saya sih memang sebelumnya saya panggil siapa tadi? Luxi aja. Luxi Diandra, Lux aja. Jadi saya selama ini memang suka mobil sport, Pak, sebelum pesawat. Nah, tapi memang mulai remaja ini sesuatu yang menantang itu saya suka. Mobil sport, pesawat. Lahir di mana sih? Surabaya aja. Lahir Surabaya? Iya. SMA di Katolik. Di mana itu? Oh, kalau SMA-nya di ini Katolik, bukan Surabaya, Mojokertonya. Oh, Mojokerto. Iya, di Santo Thomas Aquinas. Setelah SMA? Nah, terus setelah itu ya saya ini aja kayak belajar tentang kecantikan. Kayak sebenarnya nggak ada ini sih, nggak. Terus tapi senjata juga. Oh, wow. Kalau mengerikan. Ini importer senjata, Pak. Tapi pilot juga. Pilot saya baru 3 bulan terakhir ini, Pak. Masih sekolah di Merpati. Di Merpati ini. Di Juanda. Di Juanda. Saya tahu sekolahan ada di situ. Kita ambil PPL yang 40 jam terbang. Jadi sebenarnya saya memang kepingin memiliki pesawat, tetapi yang saya gunakan untuk sosial. Nah, selama ini saya saya juga Vice President di Lions Club Millennium. Lalu saya juga memang saya bergerak sering di sosial, terus di mobil klub, mobil sport juga. Nah, karena pesawat ini adalah salah satu-satunya transportasi yang kita bisa membantu di pedalaman di sesuatu yang tidak bisa dijangkau lebih fleksibel dengan mobil. Anda sudah selesai sekolah pilotnya? Progres, Pak. Masih berapa lama lagi? Ya kurang 2 bulanan. Sudah boleh terbang atau masih di kelas? Mas sudah ini mulai didampingin instruktur. Didampingin aja masih ada. Wah, keren ya. Iya, saya merasa keren sekali sih, Pak. Ya, menurut saya bisa mengendarai pesawat ini bangganya itu kayak apalagi tujuannya kita untuk menunjukkan pariwisata Indonesia. Dan Jawa Timur ini kan belum ada kayak yang kita mau bikin itu skydiving. Terus Bromo itu bagus iya, betul. Dan belum ada industri yang kalau di Bromo, kalau Cessna bisa mendarat di mana? Di pasirnya bisa, Pak. Bisa ya. Gini, Pak, sebenarnya kalau kami yang as a pilot itu kita sebenarnya bisa dimanapun kalau Cessna. Tapi kadang
terbentur sama regulasi. Regulasi ya, kan ada peraturan di mana boleh, di mana tidak. Ya, seperti itu. Tapi kalau ada permitnya, itu minta dikosongin Pak, saya landingin depan kantor Bapak, insya Allah bisa lah. Gitu kan? Ya, saya dulu ketika memutuskan beli helikopter, pikiran saya juga begitu. Nanti saya kalau pulang ke Magetan gampang bisa mendarat. Magetan ya Pak? Aslinya ya. Nah, saya beli karena waktu itu saya sakit, kemudian saya sakit kanker hati, kemudian transplant, dan setelah transplant saya bayangkan saya tidak bisa kemana-mana, sehingga saya beli helikopter aja. Kemudian nanti setelah transplant kalau nggak bisa naik mobil, nggak bisa jalan, ya naik helikopter aja kemana. Kemudian saya beli itu, ternyata juga nggak segampang itu, karena begitu mau mendarat di Magetan harus sudah ditentukan di mana boleh mendarat. Dari situ masih harus naik mobil lagi, jauh lagi. Ya, jadi saya kira nanti tantangan terbesar Anda di regulasi itu. Sudah siap menghadapi itu. Iya, kalau sangat siap. Anak muda itu kan enak Pak, tinggal dikompori aja, ditabrak aja kalau gitu. Sangat siap Pak, karena misinya jadi gini, dalam 1 tahun saya bilang sama Cap Eco sama anak-anak, jadi kita punya target sosial itu 1 tahun ini berapa kali, kita sudah planning di awal. Memang 1 bulan memang ini sangat dini sekali terbentuk, tetapi kita sudah targetkan itu, dan bulan ini kita sudah ada planning untuk membantu di pedalaman ya. Oh, pesawatnya sudah datang? Kita sudah ada. Datang, kita pakai memang pesawat ya, jadi kita kan sama Merpati juga. Kenapa nggak beli aja milik Merpati itu, mungkin dijual murah-murah? Pak, nggak segampang itu Pak. Nggak segampang itu ya. Bapak lebih paham lah. Jadi sebenarnya kita sudah ada Pak, cuman proses pengiriman aja. Iya betul. Proses pengiriman. Jadi tapi kita sudah akan memiliki. Datang on time. Iya pasti. Dan pihak kita dibantu Merpati untuk sementara sebelum pesawat kita datang, kita bisa menggunakan itu. Berkegiatan dengan jadi memang jadi kegiatan sosialnya bisa berjalan. Dan di Surabaya Aero Club ini kita bisa juga menggali anak-anak muda yang hobinya biasanya kan mobil sport, itu kan menurut saya bagus, banyak bagus. Cuman kan kalau pilot ini berbeda. Ini nilai plusnya lain ya. Jadi kalau anak-anak muda ini daripada hobinya ngebut ya pakai mobil sport, kan bisanya ngebut. Nah, kalau nggak ngebut untuk apa beli mobil sport? Sedangkan di Merpati Pilot School kan bisa sekolah pilot gitu loh. Nah, saya inginnya hobinya anak muda ini jadi berubah menjadi ini tadi, dunia aviasi ini bisa berkembang gitu loh di Surabaya ini. Kalau kami lebih ke pilihan aja sih Pak. Saya nggak ngelarang orang punya mobil sport atau ini segala macam, tapi kita menyuguhkan ini loh, kalau kamu pesawat. Kalau digabungin kan lebih keren tuh Pak. Mobil sport sama pesawat. Kalau mau naik, kalau saya sih gabung sih, maunya dua-duanya soalnya. Ini ketua klubnya siapa? Nah kayaknya Cap Eco ini nanti. Saya belum Pak nanti. Karena beliau lebih kayak memahami tentang, kalau kita baru ya Pak ya, baru belajar, baru tahu, tapi tujuan kita memang pariwisata Jawa Timur, terus sosial, nomor 1 sosial. Gitu. Karena selama ini kita sudah sebenarnya kita sudah action sosial selama ini sebagai pengusaha muda ya. Tapi untuk ke pedalaman ini susah sekali kalau kita nggak memiliki pesawat sendiri. Tadi yang kegiatan sosial yang sudah diprogram tadi apa? Kita mau ke Bawean Pak. Ngapain? Mau ngapain di sana? Nah kita mau berikan bantuan ke. Jadi kalau Bawean itu orang kan, mohon maaf ya, kayak Bapak aja belum pernah ke sana. Nah kita sering membantu tapi kan yang gampang terjangkau. Gitu. Saya belum pernah ke Bawean, tetapi saya berpikir keras tentang Bawean. Ketika saya menjadi dirut PLN, saya memikirkan bagaimana agar Bawean ini punya listrik, dan listriknya jenis apa, karena tidak gampang. Dan akhirnya kita ketemukan namanya CNG. Jadi kita pikirkan bahwa bagaimana gas itu dikompres, dipadatkan, kemudian setelah dipadatkan dibawa ke Bawean, kemudian di sana gas padat itu diurai, kemudian menjadi bahan bakar di sana. Nah, artinya saya belum pernah ke Bawean, tapi sudah hati saya ada di sana. Action di Bawean ya Pak ya, walaupun tidak ada orangnya di sana. Nah, tujuan asiknya di mana latihan terbang? Kalau saya sih pertama kali nerbangin sih, menurut saya sih keren sekali sih, karena gini ya. Nggak takut mati? Sama sekali tidak kalau saya. Karena kalau mati kan tinggal langsung jatuh kan Pak. Nah, kalau naik sepeda itu kan jatuhnya sakit. Ada asuransinya lagi Pak. Ya intinya ya kalau saya ada humor bahwa jangan kalau menerbangkan pesawat
kalau mau jatuh lebih baik jatuh langsung, jangan jatuhnya seperti di Kalimantan, jatuhnya tuh ke atas pohon. Kemudian pohonnya tinggi-tinggi di sana, baru dari pohon itu dia jatuh. Jadi di reportnya wartawan dia jatuh bukan dari pesawat, jatuh dari pohon. Beritanya jatuh dari pohon. Beritanya ya, Pak, jatuh dari pohon, nggak keren jadi. Ya, tapi kalau kita sih ya selama ini maksudnya untuk belajar terbang ya jangan belajar terbang untuk jatuh kan? Iya. Ya, pasti tanpa jatuh ya. Dan kan, safety-nya kan sekarang udah luar biasa ya. Nah, sekarang ini. Jadi sebenarnya gini loh Pak, orang-orang itu kurang memahami gini. Pesawat itu moda transportasi paling aman. Iya. Gitu loh. Setuju. Iya. Setuju. Kita ngomong rasio Pak. Iya, rasio. Iya, dari berapa juta penerbangan, crashnya berapa, korban jiwa berapa. Setuju. Akan lebih berbahaya jenengan naik sepeda di jalan. Setuju. Seperti itu. Karena dengan anak saya aja naik sepeda sudah 3 kali ditabrak orang. Makanya padahal. Ya, karena biasanya kalau kayak sepeda terus mobil itu kadang kita tidak mengikuti prosedur, menggampangkan. Tapi begitu pesawat, semua karena prosedur. Ya masalah kita pendidikan waktu menjadi pilot school aja pasti diajarin tentang prosedur itu nomor 1, safety gitu loh. Jadi saya rasa kalau kita mengikuti hal itu, terus kita latihan terbang itu saya rasa nggak masalah sih, nggak mungkin jatuh sih. Anda sudah berapa lama atau umur berapa bisa setir mobil? 16 tahun. 16 saya tahun. belajar 16 tahun tapi mendapatkan SIM kan 17 setelah itu. Ya. Jadi bedanya apa dengan setir mobil? Bedanya kita bisa melihat keindahan Indonesia. Mobil sport sekeren semahal apa kita punya, tetap di jalan raya. Tetap di jalan raya. Begitu kita naik, Pak, kita bisa lihat pulau-pulau cantik sekali, Indonesia cantik sekali, dan ini sayang kalau nggak ditunjukkan ke dunia. Pak, menerbangkan pesawat untuk pertama kali kita bisa nerbangin sendiri itu kayak orang paling cakep masa gini, bukan pas-pasan. Kayak pengalaman sekali dalam seumur hidup gitu, seperti jenengan lahir, menikah, ya itulah, dan menerbangkan pesawat kalau untuk kami seperti itu. Jadi nggak ada yang bisa terbeli dengan itu gitu. Itu kind of feeling gitu Pak. Jadi di sini saja bahwa pesawat itu dianggap sesuatu yang padahal kalau di Amerika sebelum ada mobil malah ada pesawat dulu. Saya lihat foto-foto lama kalau di Amerika di stadion nonton sepak bola Amerika itu si sekeliling stadion itu lebih banyak pesawat yang parkir atau kuda karena waktu itu belum ada mobil. Jadi Anda hebat lah ya, era baru Surabaya mempunyai Aero Club. Namanya apa? Surabaya Aero Club. Ini Pak, Surabaya Aero Club, Pak. Nanti Bapak bisa cobain kaosnya yang kita sudah. Pendirinya kalian berdua? Iya, kita 4 orang ya. Berempat. Ada Tom Liwafa. Tapi inisiator ya Pak ya. Memang Cap Eco. Ya Jadi kita berempat. Kalau saya sih pokoknya waktu itu saya mikir, oh ya memang keren pesawat kan. Oke, terus saya lihat harga juga sama-sama dengan mobil sport. Kalau Cessna ya Pak ya. Lalu saya bilang kalau misi sosial boleh gitu, dan kita bersama-sama ini oke gitu. Jadi tujuan kita pariwisata sosial, makanya kita jalan itu. Jadi rencana Anda mau membeli berapa pesawat? 10 unit untuk satu grup. Dalam berapa tahun? 10 unit itu? 1 tahun? 1 tahun lah Pak. 1 tahun, tapi ya kalau bisa 4 bulan ya Cap. Oh iya. Kita suka gerak cepat. Anak muda ini suka parkir cepat. di Juanda. Abdurrahman Saleh Malang. Malang. Ya. Lebih ada pertimbangannya traffic Pak. Kalau di Surabaya takutnya mengganggu penerbangan komersial. Kalau Banyuwangi terlalu jauh Pak. Jember terlalu jauh. Ya ini kan Surabaya Pak. Surabaya ke Malang kan deket untuk mobilisasi. Dan kebetulan kemarin waktu gala dinner, waktu inisiasi Surabaya Aero Club, kita sudah undang dan lanutnya, dan mereka siap untuk bisa. Kenapa nggak bikin bandara private kayak Bu Susi? Kan nggak mahal. Misalnya yang nggak terlalu jauh, katakanlah di mana, di Lamongan atau di itu bisa Pak idenya. Nggak mahal. Apalagi kita untuk sering ngobrol sama Pak Dahlan. Untuk kelas Anda. Nggak mahal. Dan cukup karena kan nggak terlalu rumput. Misalnya begitu. Berapa meter? Mungkin kalau ininya ya 10 meter bisa Pak. Lebar, panjang di 1 kilo aja standar bisa. Nggak ada artinya.
Ya. Ya. Siap, Ya, Pak. bikin aja lah. Ya, secepatnya kita bikin. Jadi Ya. kita kuatin pondasi dulu. Jadi grup ini kita benar-benar pondasinya kuat dulu. Apa action sosial yang kita lakukan harus kita action dulu. Gitu. Jadi kalau sudah itu kita sudah action beberapa kali sosial, nah maka kita mempercantik klub kita dengan bandara dan lain-lain. Begitu. Pilihannya bisa di Bangkalan karena sudah ada Suramadu, Iya. bisa di Lamongan. Bangkalan bisa. Iya. Enggak sulit. Iya. Nah, nanti kalau 10 berarti ada 10 pilot juga nanti. Ya, bisa lebih, Pak. Oh, bisa lebih. Karena kan pesawat bisa gonta-ganti siapa yang ikut join dan segala macam. Karena yang masuk Surabaya Aero Club ini ya memang yang suka dunia aviasi, minimal ya mereka akan belajar menjadi seorang pilot. Ya masa punya pesawat terus nggak bisa nerbangin kali kan kok ini Pak kurang kan. Jadi mereka akhirnya ya kebetulan mereka tertarik Pak untuk masuk. Jadi Anda untuk program ini Anda mendirikan perusahaan baru yang bidang usahanya baru perkumpulan Pak Dahlan. Perkumpulan. Startnya. jadi Saya nanti Pak. pesawat itu dibeli atas nama perkumpulan atau atas nama tidak, pribadi? Atau atas nama company lama Anda? Pribadi. Atas nama pribadi nanti dititipkan di AOC tertentu Pak. Nanti bisa di FASI, bisa 191 atau 135. Oh, tidak harus dimiliki satu company yang khusus di bidang Tidak. itu. Enggak harus Pak. Yaitu AOC-nya itu nanti didaftarkan di mana. Anda Jadi- bisnis apa selama ini? Kenapa? Kalau boleh disebut bisnis apa? Saya bisnis saya batik Pak, saya batik. Batik mempromosikan batik di sudah di Serbia, sudah di dunia, ya lumayan di Amerika. Ada brandnya apa? Iya, Luxidiandra, LD Batik, iya. Di Surabaya. Indonesia Di Indonesia. Surabaya. Punya Saya pabrik, berlian punya- sama batik. Hah? Berlian dan batik. Berlian dan batik. Iya. Wah, Jadi keren. memang rencananya sebenarnya corona ini Pak, saya itu sebenarnya buka di Paris. Nah tapi karena corona ini jadinya SAC Pak, Surabaya Aero Club. Karena kan kita nggak bisa kemana-mana Pak sebenarnya. Dan selama ini kita hobinya traveling ya Pak, memperkenalkan batik, memperkenalkan berlian, mutiara. Akhirnya ya itu tadi Surabaya Aero Club ini akhirnya saya belajar untuk pilot. Hebat sekali. Batik itu punya pabrik sendiri. Iya kita bikin sendiri. Di pabriknya di Jadi kita produksi sendiri di Surabaya. Di Surabaya. Ya, di Banyuwangi juga ada. Jadi kita memang itu batik modern atau batik? Iya, batik kekinian ya. Jadi Kekinian. batiknya ini karena dulu kan saya batik ini sekitar 3 tahun yang lalu. Kita mix batik ini dengan kain Armani, jeans. Jadi kesannya anak muda gitu. Awalnya itu batik, terus berlian ya itu aja sih. Yang untuk Terus yang mau fashion. dibuka di Paris apa? Jadi Outlet. batik. Jadi Outlet. iya, outlet batik. Tetapi karena kan biasa outlet itu seperti brand-brand terkenal ya, LV dan lain-lain itu mereka kan selalu memberikan aksesoris. Nah, kalau aksesoris mereka dengan harga 8-12 juta hanya lapis emas dan zircon, saya memberikan 70% dari emas dan berlian asli. Wow. Dengan harga segitu, Pak. Dan kekinian, maksudnya dulu orang pakai berlian, batik itu yang ya mohon maaf pasti orang-orang yang ibu pejabat, orang-orang yang sangat matang. Nah, sekarang ini sudah tidak. Jadi teman-teman saya, anak-anak mobil juga, mobil sport apa mereka menggunakan itu dan apa kayak berlian juga desainnya kita benar-benar yang kekinian sekali gitu. Santai aja. Oh, saya nggak hobi berlian, jadi nggak bisa berdebat ini tentang berlian. Ya, kita Kalau batik, mempromosikan- ibu saya pembatik. Oh, luar Di biasa. desa. Ya. Oh iya. Ya. Saya masih belajar tentang pakem batik, tetapi di sini saya ingin memperkenalkannya batik Nusantara. Jadi dari semuanya, dari Ambon, dari Papua. Jadi kelas dari- harga yang 12 juta ke atas. Untuk batik yang Sutra Prada, yes, itu memang mahal. Tapi nah saya bikin kaos batik juga. Kaos batik ini saya sudah dipakai sama tim penembak Filipin, ada wali kota Filipin, gubernur Filipin juga pakai. Lalu jadi ada desain batiknya. Tapi untuk tim Yang mendesain olahraga, Anda sendiri? saya sendiri. Wow, ini seniman ternyata. Iya, saya seniman. Seniman. Suka seni. Nah, nanti pesawat ini saya batik juga. Yang benar. Serius. Yang benar. Mobil sport saya batik. Tas saya Hermes saya batik. Mobil sportnya apa? Mobil sport yang Lamborghini? Porsche saya bukan Oh, yang Porsche. Porsche. Sport saya batik persis sama batik tas saya. Tas saya Hermes saya batik. Lihat tasnya. Tasnya. Ya. Jadi memang penggila batik saya, Pak. Oh, jadi tas pun Saya dibatik. batik, iya. Wow.
Oh, Lucy Diandra. Yes. Nih, Jadi ini saya gunakan hari-hari dan saya waktu ke Paris, saya waktu ke Budapest, saya memakai ini bukan promosi ya, tapi ya beginilah kenyataannya. Iya, ya karena begini, kita sebagai wanita ya, maksudnya Kartini masa kini, yang bisa kita lakukan kan nggak mungkin seperti dulu. Perang juga sudah nggak ada kan Pak. Jadi kita ya, ini tadi warisan budaya kita tunjukkan ke Ya, dunia. tapi corak batiknya memang modern sekali dalam pengertian dalam pengertian proporsional dan seni ya. Oke. Iya. Jadi nanti pesawat juga diginikan. Iya Pak. Ada berapa tas yang Anda? Oh enggak, cuman yang model batik begini satu. Satu. Nanti MS. pesawatnya dari 10 juga satu yang dibatik. Jadi kalau pesawatnya 10 beda-beda batiknya Pak. Oh, tapi akan dibatik semua. Enggak. Wah, Anda konsekuen sekali ya. Tergantung. Anda konsekuen sekali ya dengan Saya suka sekali dengan batik karena menurut saya batik itu apa ya? Itu benar-benar harga mati Indonesia Raya banget, yang warisan yang luar biasa buat saya. Anda senimannya dari bapak atau dari ibu? Papi saya memang sangat suka dengan perwayangan, suka dengan batik. Opa saya, kakek saya itu dimakamkan di Keraton Solo. Jadi kita memang suka sekali dengan budaya Indonesia gitu. Asli wong Jawa, Pak. Hebat. Ayah usaha apa? Papi saya sudah tidak ada ya, maksudnya sudah maaf, ya. sudah ini. Dulu usaha apa? Usahanya di bidang hukum aja sih dulu. Cuman ya sebenarnya papi saya ini bukan asli orang Indonesia sebenarnya. Ada darah Jerman. Oh, makanya cantik sekali ya. Tapi kita terdidik dengan budaya Jawa. Karena kita lahir di tanah Jawa. Terus makam papi saya juga di Trowulan, makanya di Mojokerto di Trowulan. Ya kita terdidik dengan budaya Jawa. Keren. Jadi dulu kenapa jadi pilot? Pak, SMA di mana? saya di Malang, Pak. Oh, di Malang. Ya. Lahir di Malang. Lahir di Lamongan. Oh, lahir mana? Di Lamongan kota. Desa, Pak. Di Kecamatan Maduran. Sekarang. Okay. Sebelum Babat Sebelum belok kanan. jalur tengah jadi ya, bukan jalur utara ya. Ya. Pak, laki-laki desa, anak desa. Bapak kan dari desa juga. Ya, sangat Kalau bisa. dulu waktu kita kecil ditanya cita-cita itu cuma 4, Pak. Polisi, tentara, dokter, pilot. Iya. Nggak ada yang lain. Kita nggak pengen, kita nggak kepikiran jadi bankers, kita nggak kepikiran jadi apa dan yang lain. Ya kalau saya pribadi saya sebenarnya bankers, Pak. Saya mulai pilot juga baru di. SMA di mana? Saya di Malang, Pak. SMA Malang. Kuliah di Brawijaya. Dari Lamongan bisa SMA di Malang? Bapak saya itu Islamnya totok, Pak. Jadi anaknya itu kalau lepas SD harus mondok. Nah, mondok saya di Jombang di SMP, pulangnya ke pondok. Di mana di Jombang? Saya di SMP 2 Jombang, di mondok di Sunan Ampel, dekatnya Kebun Rojo, Bapak Berso. Terus habis itu ke Malang? Ke Malang, karena Bapak dulu PGA-nya di Malang. Ya, ikut ke Malang. Oh, Bapaknya lulusan PGA? Siapa? Di Departemen Agama. Iya. Kemudian ke Universitas Brawijaya. Ambil apa? Hukum, Pak. Hukum, terus saya kerja di bank. Saya di Mandiri awal, terakhir saya pegang Bank Jatim cabang khusus Jakarta 2012. Ya, saya pegang 6 cabang lah. Wah, sudah tingkat kepala cabang di Jakarta, ya Anda sudah bank minded sebetulnya. Ya, makanya kan saya melihat dunia aviasi dari sisi yang berbeda. Seperti itu. Dan sekarang berhenti total di perbankannya? Berhenti total, Pak. Saya quit. Pemberani Anda. Ya, saya Anda ambil pemberani. 1 tahun kursus CPLAR, terus saya terjun di dunia aviasi. Belum telat umurnya waktu itu? Waktu ambil keputusan pindah ke pilot, umur belum lewat? Belum, Pak. Pilot itu sebenarnya kalau Bapak punya CPL ya, Pak, itu di umur 40 masih bisa apply di airlines. Seperti itu. Jadi banyak hal yang masyarakat awam ini nggak tahu tentang dunia aviasi, termasuk teman-teman pengusaha ini. Gitu. Makanya ketika saya tawarkan satu paket, karena saya... Jadi waktu Anda mulai memutuskan pengen jadi pilot, umur berapa? 33, Pak. Wah, ini umur 33 masih memutuskan mau jadi pilot ya? Tadi ada Pak yang mau daftar, Pak. Saya sempat ngobrol, Pak Dahlan. As a bankers, saya yakin Bapak juga pernah tahu ritme kerja seperti itu ya, Pak. Jadi saya mikir ini sampai tua modal saya kayak gini nih nanti. Even as a director, angka gitu. Pak, kita kasih nih setoran barnya 100. Ya. Tahun depannya mesti dinaikin, Pak.
150. Tahun depannya kalau tercapai naikin lagi 200 seperti itu. Dan kayak kita nggak berhenti gitu Pak, ininya. Stressful. Sedangkan hidup cuma sekali padahal. Ya enggak, after that sudah selesai gitu. Jadi total di perbankan berapa tahun? 2005 saya masuk Mandiri, saya resign di Bank Jatim 2013. 7 tahun. Ya. Wow. 8 tahunan lah Pak. Ya. Saya kepala cabang di. Wah, ini namanya banting setir ya ini ya. Ini disebut banting setir ya ini. Nggak kepalang tanggung berarti. Iya, Pak. Tapi awal tertarik pilotnya waktu apa? Waktu di bank itu pikiran Anda kok bisa banting setirnya kok bisa ke pilot? Saya waktu itu merasa I got everything Pak. I mean, tabungan cukup, saya udah merasakan banyak hal, terus saya cuma pingin apa yang belum saya capai dalam hidup saya. Itu aja sebelum saya mati katanya. Ya salah satu yang tersisa ya I wanna be a pilot gitu dari kecil. Jadi umur 33 itu masih bujang? Sudah berkeluarga Pak. Waktu itu. Keluarga juga setuju? Keluarga sudah setuju. Kebetulan saya udah bekerja juga dari ketika saya memutuskan ya udah sok. Wah, ini aja gitu. Banting setir yang luar biasa. Dan itu ya mencoba suatu hal yang baru itu nikmatnya nggak bisa diukur sih Pak. Kalau bagi saya pribadi. Anda bekerja untuk korporasi, cuma dari perbankan ke penerbangan. Ya, saya sebelum COVID itu di private jet kan Pak. Jadi waktu lebih longgar. Terus salah satu berkah dari situ itu ya saya Jadi nggak pernah jadi pilot pesawat yang reguler, yang apa itu istilahnya yang berjadwal, nggak pernah. Ya. Jadi private ya. Jadi kalau ada orang charter, kalau ada, tetapi itu di perusahaan yang memang charter jet. Ya? Charter jet, Pak. Makanya waktu kami lebih longgar gitu, Pak. Saya ketemu teman-teman ini kan mereka juga naik private jet kami gitu. Akhirnya kenal dan ini nongkrong dan segala macam. Akhirnya terbentuk Surabaya Aero Club ini. Gitu. Saya pikir ini satu. Tapi kan perusahaan private jet kan hanya ada di Jakarta. Betul. Di Surabaya kan nggak ada. Karena saya setiap mau cari pesawat di Halim Pak. Itu selalu harus nunggu datang terbang dari Halim. Betul, dari Halim. Semua base-nya di Halim Pak. Memang Surabaya belum memenuhi syarat belum secara bisnis belum memenuhi syarat untuk menjadi base private jet. Ya. Kita mulai dari Surabaya Aero Club Pak nanti. Saya kepikiran seperti itu Pak. Iyalah, Anda lah. Iya. Nanti padalan dari Surabaya aja, nggak usah nunggu jet Jakarta. Nggak usah nunggu nunggu datang dari Jakarta gitu. Nggak perlu Pak. Satu paket Pak ini nanti. Semua dapat kalau. Tapi sekarang status Anda masih pilot di private jet itu? Saya coba untuk concern di Surabaya Aero Club ini Pak, nanti endingnya. Banting setir lagi? Oh enggak Pak, tetap kan dunia aviasi. Iya. Enggak ada yang banting setir. Toh ini juga dibantu teman-teman dari aviasi semua gitu. Mereka juga ibaratnya dukung ayo gitu, sesuatu yang baru yang bisa kita garap. Kenapa enggak gitu? Karena banyak apa ya Pak ya? Bapak bisa bayangkan nggak harus ke Papua loh Pak, untuk melihat remote area yang orang harus berjalan berhari-hari untuk ke suatu tempat. Bapak kalau pernah itu tadi saya utarakan ke Sapeken, ke pulau yang di Sumenep sana, mereka ke Sumenep aja harus 1 hari 1 malam pakai Sapeken itu pulau yang orangnya bisa berumur paling panjang itu ya? Saya kurang tahu Pak kalau itu. Karena ada satu pulau di seberang Sumenep itu, yang pulau itu oksigennya terbaik di dunia, mungkin seperti Okinawa begitu. Itu bukan ini ya Pak ya, Sumenep ya deket. Bukan di pulau di satu pulau di dekat Sumenep. Tapi bukan Sumenep. Ya siapa tahu nanti ada tur ke sana bagi orang-orang. Bisa Pak. Iya. Ya. Saya bisa bayangkan kalau ada orang sakit di sana gitu, yang urgent dan mereka harus ke kota gitu, mati duluan Pak kalau nggak ada pesawat gitu. Saya bayangin kayak konsepnya suara-suara Surabaya itu loh Pak. Jadi ketika saya belum tahu formnya seperti apa, katakan Surabaya Aero Club punya pesawat, ada orang yang bisa nerbangin, terus ada yang, Mas, ada orang nih di sana butuh dievakuasi gitu. Kita siap bantu. Dengan tanda kutip harus benar-benar urgent ya Pak ya. Dan pemerintah nggak harus mengeluarkan duit untuk itu gitu kan, teman-teman pengusaha yang ibaratnya mereka berbuat itu sesuatu gitu. Mereka kan dengan apa yang mereka punya ingin berbuat sesuatu kan Pak sebenarnya teman-teman. Aktualisasi. Anda punya supercar juga? Mereka kebagian rich-nya, saya crazy-nya aja Pak. Kan crazy rich Surabaya ini saya Anda punya berapa supercar? Ya, awalnya 3 sih Pak sebenarnya. Ferrari, Porsche, Mustang, Ferrari, sama Porsche. Porsche, Ferrari sama Mustang. Terus? Sekarang kayaknya pesawat aja deh Pak, bosen sudah. Maksudnya gini, saya selama ini memang penggemar Porsche. Kenapa? Karena saya ini suka tampil keren orangnya, tapi nggak repot.
Jadi kalau kita pakai Ferrari, pakai yang Lambo, susah kita untuk menjangkau ke proyek, ke kerjaan itu susah. Tapi begitu Porsche ini kan kesannya, kesannya dia sport, tapi sebenarnya ketinggian sama tanah ini lumayan jauh, seperti Mercedes-Benz seperti itu. Nah, itu yang membuat saya mulai saya 18 tahun sampai hari ini saya pakai Porsche. Itu mobil kesayangan saya, memang merah. Brand. Yes. Warna apa? Merah. Merah. Oh. Di awal merah, lalu ada satu yang saya batik persis ini. Tipe apa? Porsche Cayman. Oh, Iya, ya itu memang. Dan kalau pesawat ini kayaknya Cessna. Anda setir mobil paling cepat berapa? Wah, nggak terlalu. Saya paling cepat 160. Itu pun hanya beberapa detik dan harus di luar negeri. Artinya, iya. Karena kan di sini ini ya, Pak. Ada regulasi tertentu. Iya, diberhentikan Pak kita Pak. Jadi sekitar 200 lah ya. Hah? Setir mobil kecepatan 200 itu jarak tidak ada artinya. Sehingga misalnya kita di Autobahn di Jerman ya, itu kan tidak ada batas kecepatan. Itu kalau mau surga ya di sana, karena tidak ada batas kecepatan. Dan saya pernah naik orang yang nyetir 180, betul-betul jarak itu tidak ada arti. Apalagi pesawat nanti. Saya memang suka tantangan Pak. Suka menaklukkan ketakutan. Kalau sekolah begini pakai simulator juga awalnya. Simulator. Iya pasti. Di Juanda ada. Ya. Di Merpati ada. Simulator pakai terus terang saya belum pernah lihat, meskipun dulu saya membawakan Merpati, karena ketika saya jadi menteri Merpati sudah dalam keadaan yang parah sekali sehingga tidak sampai melihat ke situ. Tapi saya pernah di kokpit simulator di Garuda. Jadi saya merasakan bagaimana mengendalikan pesawat di simulator dan nabrak. Tapi kan di simulator Pak, nggak apa-apa. Tapi simulator kan lebih sensitif Pak daripada pesawat kan? Iya. Saya nggak tahu. Jadi kalau Bapak nabrak di simulator kayak itu terbang nggak nabrak? Oh. Karena lebih sensitif, lebih susah simulator. Iya. Ya memang simulator didesain untuk emergency kan Pak. Iya. Jadi sebenarnya simulator itu didesain untuk itu. Jadi ketika dia lulus di simulator, ketika real flight-nya bisa lebih gampang. Pasti bisa. Nah, dia kan perlu nanti direktur operasional. Anda berhenti aja dari private jet itu, jadi direktur operasional di sini. Ya. Siapa kedepannya seperti itu? Sepertinya Kepeko mau koleksi pesawat juga soalnya Pak. Kalau saya nerbangin aja deh. Tapi kelak Anda akan terus di penerbangan, artinya jadi pelatih, jadi dan seterusnya begitu. Kalau saya pribadi Pak, nggak mau kerja di bawah orang dalam pengertian. Makanya kan saya inisiasi Surabaya Aero Club ini. Kalau saya pribadi Pak, saya pengen cuma jadi skydiving pilot yang terbang cuma 1-2 kali satu hari. Saya punya enjoy tempat, life. Iya, punya tempat di bukan villa lah Pak, tanah di tepi Bromo. Saya pengen pulang terbang, nge-wine, lihat Bromo, terus itu tidur, baca buku, uang, ya nggak harus berlimpah tapi cukup, itu aja sih Pak. Kalau saya pribadi. Kalau saya sih menyarankan Anda berjuang untuk mendapatkan izin landing permanen di Bromo. Kalau harus beli tanah di sana ya tanah beli, karena itu kan negara, menurut pendapat saya ya, negara sangat berkepentingan mempromosikan Bromo. Karena pariwisata itu kita semua tahu lah, itu yang paling diandalkan nanti untuk kepikiran saya hari ini adalah itu Pak. Jadi ketika negara tidak berdaya di satu titik, ya kewajiban kita semua dong. Gitu. Itu kenapa kita inisiasi Surabaya Aero Club. Gitu. Ketika dia nggak bisa bertanggung jawab dengan orang sakit di kepulauan, kita nggak usah ngomong Indonesia Timur deh Pak, Jawa Timur aja. Orang sakit di Pacitan sana Pak harus ke RSUD Dr. Sutomo berapa lama Bapak? Even ada. Tapi kan nanti ada persyaratan bahwa itu harus jenis ambulans. Ya, untuk Medivac Pak. Pasti nanti ada sertifikasi dan segala macamnya. Itu yang jadi impian kami Pak. Jadi saya sih tidak harus begitu kalau saya. Ya. Kalau saya misalnya kalau konsisten di pariwisata ya nggak apa-apa, sama saja. Itu pengabdian juga. Masalahnya di bidang ini atau di bidang itu, sama-sama pengabdian, sama-sama untuk negara. Justru uniknya pesawat itu di situ Pak Dahlan. 206 itu once bisa dipakai skydiving, ketika di sedikit dia bisa untuk medical evacuation gitu. Ya kita kan nggak diving kita kan jauh-jauh.
misalnya di Bero, ada di Bromo bisa. Saya kemarin komunikasi dengan dan lautnya ABD, ketika kita dapat permit, kita bisa lakukan di Bromo skydiving. Kenapa nggak kita garap ini, Pak, gitu? kita akan ini skydiving. Kita bulan coba ini, ya, kita kolaborasi Saya dengan kira ada baiknya serius diurus untuk Bromo ini Iya. dengan ya terus terang kita sangat berkepentingan, kita itu negara berkepentingan bahwa Bromo ini harus menjadi tujuan wisata yang utama. Tetapi kan kita semua tahu sulit ke sana kan tidak mudah dalam pengertian harus lewat jalan lama itu dan seterusnya. Iya Pak. Jadi sebenarnya kita itu banyak hal yang potensial tapi nggak digarap serius. Bapak sering ke Eropa atau ke apa? Wisatanya apa sih Pak? Cuma gedung tua ini dan segala macam, tapi pengelolaannya bagus. Orang everybody come ke sana. Sedangkan kita punya landscape yang sangat luar biasa. Red Bull itu udah ke Bromo Pak. Kalau Bapak pernah dengar Red Bull ya, yang untuk skydiving segala macam, udah ke Bromo dan mereka melakukan banyak hal dan kita belum. Ya karena belum ada yang mulai. Berarti Anda ini siap rugi ya? Karena kan anak saya bilang kalau mau jadi miliarder, jadilah triliuner dulu. Kemudian bikin penerbangan, nanti jadi miliarder. Gitu. Jadi Anda ini siap rugi berarti? Iya, saya rasa saya nggak akan rugi tapi saya siap rugi. Habis rugi biasanya sukses Pak. Jadi Ya, ada banyak orang yang semangat membuat sesuatu, begitu rugi, kemudian cash flow-nya menggeh-menggeh, kemudian putus asa, kemudian ditutup. Akhirnya tidak ada kontinuitas, tidak ada konsistensi. Betul. Ya, nah Anda sudah pikir panjang itu. Iya, saya pasti konsisten dan saya rasa ini pasti sukses. Ya kalau lihat Anda konsisten di batik, pasti. konsisten di itu berarti Anda orang yang konsisten. Pasti sukses karena Indonesia belum punya itu. Dan Indonesia ini sangat indah, termasuk batik ya salah satunya. Pemandangannya luar biasa gitu loh. Jadi kalau kita lakukan ini pasti banyak. Indonesia ini bukan banyak orang menengah ke atas, banyak orang yang mampu untuk skydiving sebenarnya. Tapi karena tidak ada. Satu contoh yang bisa kita garap Pak. Anda bisnis pertama sekali apa? Pertama sekali sebelum batik, sebelum segala. Saya properti. Saya bangun ruko Pak. Sampai sekarang? Iya. Atau sudah ditinggalkan? Sampai sekarang. Iya. Saya ditinggal sama papi saya di usia saya 19 tahun. Wow. Ya, jadi saya memang berarti terdidik. Anda betul-betul murni pengusaha ya, bukan bukan dapat dari ayah. Bukan. Saya murni pengusaha. Petarung Pak. Tangguh. Anda tangguh. Ya. Karena kalau papi saya bilang itu kaya itu biasa, tapi kalau yang bernilai itu luar biasa. Dan saya terdidik untuk itu. Jadi hidup ini kan sejarah ya Pak ya, kita membuat sejarah. Nah, sejarah yang positif. Dan Surabaya Aero Club ini salah satunya nanti yang akan membuat sejarah hidup saya. Bolehkah saya bertanya yang agak pribadi? Anda berkeluarga? Saya single mom. Oke. Iya. Jadi waktu ruko pertama dibangun di Surabaya? Tidak di Mojokerto, di daerah. Mojosari. Oh, di Mojosari. Oh, iya. Di daerah sekali. Ya, memang saya ingin pemerataan ya. Jadi ruko saya ini menengah ke bawah. Jadi di angka di bawah 1 miliar. Kalau untuk tapi itu malah yang lebih laris mungkin. Iya, Anda jeli melihat itu. Iya. Ya. Karena banyak orang di pedesaan, di daerah-daerah pinggiran itu mereka ingin memiliki ruko, tapi kalau kita bangunnya yang harga 1 ke atas ini pasti susah untuk dijangkau. Mereka dengan proses mereka kredit dan lain-lain ini amat sangat susah. Dan waktu itu kan saya sekitar hampir 10 tahun yang lalu itu harganya cuma ratusan juta kan. Itu yang memang sampai hari ini kita bergerak di bidang ruko untuk properti. Kalau sekarang sudah masuk Surabaya rukonya? Belum? Surabaya enggak. Memang saya tidak membuat untuk di Surabaya. Setelah properti apa? Setelah properti batik. Oh, batik. Ya dulu pernah untuk kayak celana jeans apa, tapi enggak diteruskan. Kurang apa ya. Kalau batik itu kan memang saya suka. Anda merasa akan lebih berkembang di properti atau di batik nanti? Atau di pesawat? Semuanya berkembang. Wah. Semuanya, karena properti buat saya adalah pemasukan saya yang sangat besar buat saya. Lalu batik adalah saya ingin mempromosikan batik di mata dunia. Tapi tidak rugi kan batiknya? Tidak, sama sekali tidak.
Jadi saya waktu opening batik pertama kali itu saya undang semua pengusaha yang lumayan di Surabaya. Hanya private, ada beberapa orang-orang yang memang punya nama di Surabaya. Saya undang, saya perkenalkan batik Sutra Prada. Tapi saya gabungkan dengan jeans dan kain Armani seperti itu. Nah itu pada saat itu memang omset luar biasa hari itu juga. Lalu berkembang menjadi kaos batik. Ya, Anda buka outlet juga? Di Jakarta ada, di Kemanggisan, cuman waktu itu join sama teman. Nah, teman saya salah satu memang penggemar batik juga, dia juga Alvin Adam. Host Alvin Adam. Ya, nah, tapi beliaunya kan agak maksudnya dia host. Jadi kalau saya memang konsistennya di batik. Nah, akhirnya saya membuat brand sendiri. Outlet. Kita online, Pak. Online. Jadi ada outlet tapi di Banyuwangi, tapi maksudnya punya nama yang berbeda-beda. Kalau rumah di Surabaya. Rumah di Surabaya. Dan Jakarta. Dan Singapura. Enggak, Pak, di Las Vegas. Enggak, rumah di Surabaya aja. Di Surabaya. Di daerah barat, timur? Di selatan. Oh, di selatan. Iya. Oh, saya selatan. Oh iya. Iya, kita berdekatan, Pak, berarti. Di daerah mana? Di Jemur Sari. Oh ya, berdekatan. Iya. Ya, tidak terlalu jauh lah. Iya. Satu kecamatan. Karena di selatan kita kemana-mana dekat. Terutama ke Juanda ya. Iya, ke Juanda. Karena tadi Pak bisnisnya pesawat. Selamat ya, Anda menjadi pionir di Surabaya. Salut. Dan saya bangga bahwa ada anak muda yang mau menjadi pionir. Dan saya kira ini bukan pionir yang ecek-ecek karena sudah teruji. Artinya bisnis rukonya sudah 10 tahun lebih, berarti sudah teruji dan terus ada di situ. Bisnis batiknya sudah 5 tahun lebih, berarti sudah teruji. Artinya bukan tipe orang yang hit and run. Kan ada orang yang, terutama anak muda, banyak yang hit and run. Dan saya lihat Laksini orang yang konsisten, sehingga ya salut bahwa Anda terjun ke sesuatu yang langka, yang sifatnya lebih pionir, dan Anda sudah menghitung, sudah membayangkan, dan ternyata Anda jalan terus, berarti hebat. Terima kasih, Pak. Dan Anda beruntung dapat partner yang juga punya hati ada di situ. Ya nanti kalau kami ada kesulitan dengan tujuan kami yang sudah kami utarakan, mungkin kamu bisa kontak Pak Dahlan. Anytime. Ya, karena kan Bapak pahamlah regulasi di negara ini kadang. Ya. Terutama penerbangan ya. Gitu. Tapi Indonesia masih lebih baik lah daripada misalnya Tiongkok. Karena udara Tiongkok itu seluruhnya milik militer. Sehingga harus berhubungan dengan. Tapi Indonesia kan tidak. Dan regulasi kita kan semakin hari semakin baik. Sehingga ada harapan lah. Tapi memang masih akan sulit. Tetapi ya Anda kan dunia usaha, dia bisnis. Dia orang bisnis, tahu bagaimana lika-liku mengatasinya. Terima kasih ya. Ada yang perlu disampaikan lagi? Sudah, saya terima kasih sekali bisa saya yang terima kasih dengan Pak. Saya yang terima kasih saya. Padahal idola saya. Karena ada anak muda yang begini gigih perjuangan dan di bidang yang orang tidak memikirkan. Oke ya. Kita kampe. Ya.